Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta, NIM 2892050097 dari Prodi Manajemen, semester ganjil 2020-2021, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Dengan ini saya membuat video untuk pengganti pertemuan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa saja sih bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang pertama ada PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Proses pendirian PT. Untuk mendirikan PT itu harus menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain sebagainya. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ada pembagian PT. Yang pertama, PT terbuka yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui go publik. Yang kedua, PT tertutup yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Yang ketiga, ada PT kosong perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya. Kelebihan PT. Yang pertama, kelangsungan usaha lebih terjamin karena pengelolaan perusahaan dipilih sesuai kemampuan. Yang kedua, dapat dicapai efisiensi dalam pimpinan perusahaan karena menempatkan orang yang tepat. Dan yang ketiga, modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan. Nah, kelemahan PT yaitu kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT itu tidak mudah karena PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang kedua, ada CV atau Komanditer Venoskop. Nah, CV atau persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, prosedur pendiriannya dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumuman, sehingga dalam persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja di dalam pasal 22 KUH Dagang. Berakhirnya persekutuan karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata dalam pasal 16 KUH Dagang. Maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Nah, kelebihannya yang pertama pendiriannya mudah, dan yang kedua bisa memenuhi kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah, yaitu dengan cara menyerahkan sekutu komanditer. Dan yang ketiga, kemampuan memperoleh pinjaman atau kredit lebih mudah. Nah, kelemahannya yang pertama itu kelangsungan hidup persekutuan komanditer tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer. Dan yang kedua, untuk persekutuan campuran yang
persero aktifnya lebih dari seorang terjadi kemungkinan perselisihan. Dan yang ketiga, tanggung jawab sekutu tidak sama. Nah, yang ketiga, perusahaan perseorangan atau sole proprietorship. Nah, perusahaan perseorangan adalah suatu jenis yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Jadi, setiap tindakan legal maupun ilegal menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan setiap tindakan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut menjadi tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pemiliknya. Nah, kelebihannya pertama, perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau partnership dalam kurung firma. Nah, yang kedua, dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen, sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Yang ketiga, biaya yang rendah dalam pengelolaan karena karyawan yang bekerja di dalam perseorangan adalah si pemilik usaha. Nah, kelemahannya yang pertama seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa perseorangan dengan pemilik memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan oleh perseorangan tersebut. Yang kedua, karena si pemilik menjadi satu kesatuan dengan perseorangan, maka pemilik diwajibkan memiliki NPWP. Apabila penghasilan dari perseorangan atau perusahaan, maka pajak penghasilan dari penghasilan tersebut ditanggung oleh si pemilik. Yang keempat, perusahaan perkongsian atau firma. Yang kita ketahui, firma adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Jadi, beberapa orang yang bersekutu dan anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjalankan perusahaan tersebut. Dan proses pendiriannya dalam pasal 22 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha. Didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam pasal 29 KUHD. Isi ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di pasal 26 KUHD. Dan proses pembubaran. Proses pembubaran persekutuan firma diatur dalam ketentuan pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. Pasal 166 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan persekutuan firma, yaitu yang pertama, jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian. Dan yang kedua, adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Dan yang ketiga, musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma. Nah, kelebihannya yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian
kerja di antara para anggota. Dan yang kedua, pendiriannya lebih mudah, baik dengan akta atau tidak memerlukan akta pendirian. Dan yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Dan ada juga kelemahannya. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Dan yang kedua, kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota harus dipertanggungjawabkan bersama dengan anggota lainnya. Dan yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat. Sejak tahun 2001, seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Nah, ada jenis-jenis BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Nah, perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Tujuan didirikan persero adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ciri-ciri persero yang pertama, pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Dan yang kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Dan yang ketiga, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Nah, perusahaan jawatan atau perjan adalah salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan oleh APBN. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Dan yang ketiga, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, ada perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum atau perum yaitu yang pertama, melayani kepentingan masyarakat umum. Dan yang kedua, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Dan yang ketiga, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Yang keenam, badan usaha milik daerah atau singkatnya BUMD. Nah, badan usaha milik daerah adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perusahaan yang dimiliki daerah tingkat 2 atau kabupaten dan daerah tingkat 1 atau provinsi. Modalnya berasal dari APBD tingkat 2 dan 1. Sesuai dengan perkembangan otonomi daerah, keuntungan yang diperoleh masuk dalam pendapatan asli daerah, bukan kepala daerah. Tujuan pendirian BUMD yaitu memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan perintis kegiatan-kegiatan usaha, serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Ciri-ciri BUMD adalah yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Dan yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan.
Dan yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang ketujuh ada koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ekonomi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Yang pertama, fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dan yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang kedua, mekanisme pendirian koperasi. Nah, mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Dan yang kedua, para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota untuk melakukan pemilihan pengurusan koperasi seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Sumber dana koperasi seperti halnya bentuk badan usaha yang lain. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal, yaitu yang pertama simpanan pokok, dan yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga simpanan khusus atau lain-lain, misalnya seperti sukarela atau simpanan yang dapat diambil kapan saja, dan simpanan kurban dan deposito berjangka. Nah, adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, anggota dan calon anggota. Dan yang kedua, koperasi lainnya atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Dan yang ketiga, bank dan lembaga keuangan, bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah yayasan. Yang kita ketahui, yayasan atau foundation adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, di Indonesia yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, rapat paripurna DPR pada tanggal 17 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarno Putri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004. Jadi prosedur pendirian yayasan itu, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum. Setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk, permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan masyarakat atau yayasan. Nah, yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dan sampai di sini penjelasan saya tentang bentuk-bentuk perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.